info terbaru, boleh dikasih tahu sih ke para netizennya apa sih info terbarunya? Ya alhamdulillah, mungkin selama ini kan orang simpang siur gitu. Kok Bang Ipul nggak pernah tampil di TV, kenapa gitu? Ada yang bilang di boykot lah, ya kan? Atau ada yang bilang hal yang lain seperti itu. Alhamdulillah kemarin saya tahun 2025 saya memberanikan diri untuk datang ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, itu sekitar bulan Januari 2026 kurang lebih ya. Sekitar bulan 10 Oktober 2025 saya memberanikan diri untuk menjawab ini semua gitu. Alhamdulillah melalui Komnas HAM saya dimediasi dengan KPI yang selama ini orang berbicara Bang Ipul di boykot KPI, dan alhamdulillah sudah dimediasi dan suratnya sudah terbit. Ini surat terbitnya adalah saya bacakan ya, nomor 511/MD.00.00K Romawi 7 2026, dan alhamdulillah ini bentuknya klarifikasi. Jadi memang saya datang ke KPI langsung, mungkin pihak KPI-nya sedang tidak ada waktu atau sibuk ya. Akhirnya ini kan berkaitan dengan pekerjaan seorang warga negara. Bahkan bukan hanya saya aja gitu, mungkin semua warga negara yang ingin mengadukan tentang pekerjaan yang layak bisa diadukan melalui Komnas HAM. Dan alhamdulillah Komnas HAM di sini menanggapi dengan serius. Saya pikir tidak ditanggapi, saya kaget tiba-tiba kemarin hari Jumat, itu sekitar tanggal Jumat ini tanggal 8 Juli, saya dapat surat dari Komnas HAM yang berisi tentang jawaban dari KPI. Dan alhamdulillah KPI sudah memberikan klarifikasi. Pertama, saya bacakan ya secara garis besar ya, bahwa di sini Komnas HAM telah meminta klarifikasi kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI selaku pihak teradu melalui surat nomor 689-MD.00.00-K Romawi 10 2025 tanggal 10 Oktober 2025, dan surat nomor 046-MD.00.00K 1 Romawi 2026 tanggal 19 Januari 2026 terkait permintaan klarifikasi mengenai himbauan pelanggaran saudara tampil di televisi oleh KPI yang berdampak pada pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan saudara. Komnas HAM telah menerima tanggapan dan klarifikasi resmi dari pihak KPI. Nah, adapun hal penting yang disampaikan KPI sebagai berikut. Pertama, ini yang disampaikan oleh KPI ya setelah mendapatkan jawaban ya. Saya setelah memberikan jawaban kepada Komnas HAM untuk saya sebagai pengadu, sebagai warga. Pertama, ini jawaban dari KPI. Setiap warga negara termasuk individu yang telah menyelesaikan masa hukuman pidananya memiliki hak untuk memperoleh kesempatan reintegrasi sosial, bekerja serta melanjutkan kehidupan secara layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, kewenangan KPI hanya sebatas mengawasi konten siaran televisi dan radio. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPI memiliki kewenangan mengawasi konten siaran lembaga penyiaran televisi dan radio. KPI tidak memiliki kewenangan dalam mengatur talent atau artis atau pengisi acara secara individu. Alhamdulillah. Berarti ya alhamdulillah lah. Paling nggak ini sudah ada kejelasan secara resmi dari KPI yang disampaikan melalui Komnas HAM tentang problem saya gitu, yang selama ini simpang siur. Bang Ipul dilarang tampil di TV, di sini tidak. Jadi KPI tidak memiliki kewenangan
dalam mengatur talent atau artis atau pengisi acara secara individu gitu. Jadi sudah jelas ya. Jadi alhamdulillah. Itu artinya King langsung mendapatkan jawaban surat langsung dari pihak KPI berarti ya? Iya, melalui Komnas HAM. Ya, Komnas HAM ya. Ya, jadi saya kemarin memberanikan diri tanpa pengacara. Ya, saya secara individual mengadukan keluh kesah saya yang dengan adanya polemik yang selama ini terjadi gitu. Alhamdulillah melalui surat resmi ini mungkin teman-teman bisa langsung lihat di websitenya Komnas HAM ya tentang perihal yang terjadi pada diri saya seperti itu, bahwa KPI tidak pernah yang namanya memiliki kewenangan dalam mengatur talent atau artis pengisi acara. Jadi dia hanya sekedar mengawasi isi dari konten seperti itu. Apa yang King Saiful Jamil harapkan setelah keluar surat itu dari? Yang jelas clear ya, artinya sudah tidak ada lagi orang berpikir Bang Ipul diboikot KPI, ya kan? Jadi ini udah jelas, ini secara resmi, ini langsung Komnas HAM sendiri yang menjawab, dan Komnas HAM sendiri langsung meminta klarifikasi dari KPI. Yang jelas saya senang sih. Masalah nanti ke depannya apakah saya tetap di dunia entertain atau tidak, itu masalah nomor sekian. Yang penting permasalahan ini selesai dulu. Jadi fitnahan ini selesai dulu, yang yang membuat pihak-pihak tertentu jadi ragu dalam mengundang saya gitu kan. Terus pihak-pihak tertentu ragu dalam melibatkan saya dalam sebuah program tertentu gitu. Jadi untuk pihak TV atau pihak radio tidak usah khawatir, karena di sini KPI sudah menjawab bahwa tidak ada pelarangan secara individu gitu. Dia hanya mengawasi konten. Gitu, apa konten itu negatif atau positif. Jadi tugasnya seperti itu. Dan ini alhamdulillah ini juga dilindungi oleh undang-undang ya secara resmi. Insya Allah nanti suratnya akan saya rilis, akan saya sampaikan, karena ini terus terang dengan adanya pemberitaan tentang pemboikotan itu, terus terang saya secara pribadi sebagai makhluk yang perlu bekerja sebagai individu, sebagai rakyat, saya rakyat loh gitu kan. Rakyat butuh kepastian. Butuh kepastian tentang pemberitaan yang selama ini simpang siur soal pemboikotan gitu. Jadi dengan adanya pemberitaan yang jelas ini, saya tenang gitu loh. Saya tenang. Yang penting saya sudah lega ya. Udah ada jawaban kejelasan tentang perihal pemboikotan itu tidak ada sama sekali, karena memang KPI tidak ada kewenangan gitu, seperti itu. Jadi terima kasih, alhamdulillah saya sebagai rakyat biasa seperti yang lain juga sudah dibantu dalam menyelesaikan permasalahan secara individu. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang lain juga, kalau ada masalah secara pribadi, teman-teman ingin mengadukan kepada Komnas HAM, silakan gitu. Karena ingat sekali lagi bahwa kita sebagai rakyat memiliki kesamaan yang sama, hak yang sama, kewajiban yang sama, mendapatkan perlindungan yang sama, dan pekerjaan yang sama. Baik rakyat apapun, baik rakyat yang pernah bermasalah ataupun tidak bermasalah, yang penting selesai sudah dengan perkaranya, sudah menyelesaikan permasalahannya, dia sudah bisa kembali seperti yang lainnya, mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Kangen nggak sih balik lagi syuting? Kalau boleh jujur sih kangen banget. Gitu. Kangen banget sih terus terang ya, karena memang kan talent saya kan di sana gitu. Emang saya berkarir sebagai penghibur tuh memang
sudah dari dulu dan juga sudah mendarah daging, karena ya kalau ngomong kangen pasti kangen lah gitu loh, kangen, rindu gitu kan. Apalagi sama penggemar-penggemar juga ya, yang masih menggemari sih gitu. Tapi buat yang nggak menggemari ya nggak apa-apa, itu kan karena menggemari seseorang atau tidak menggemari seseorang itu kan hak seseorang, seperti itu. King, lahir dari dunia dangdut, ingin comeback lagi mungkin ke arena-arena dangdut, panggung dangdut, entah sebagai penyanyi atau mungkin sebagai juri di acara-acara dangdut, gimana King? Ada keinginan ke sana? Kalau keinginan sih kepengen ya, cuman saya udahlah ibaratnya sekarang lebih ke pasrah aja. Yang penting tidak ada lagi fitnahan. Kalau memang saya ternyata ditakdirkan untuk kembali lagi ke dunia entertain, pengisi di acara di televisi, ya alhamdulillah. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan sekali lagi bahwa tidak ada lagi fitnahan tentang pemboikotan itu. Itu aja sih saya yang penting. Apapun pekerjaannya yang datang kepada saya akan mensyukuri. Yang penting satu, saya kepengen menjadi warga negara yang bekerja secara baik, ya, secara profesional, tidak merugikan negara, tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak, terus juga tidak makan uang rakyat. Yang penting ya kalau bisa ada rezeki kita bisa berbagi sama sesama yang memerlukan, seperti itu. Yang tapi sejauh ini menikmati ya pekerjaan yang ada datang nih, walaupun hasilnya nggak sebesar yang pada seperti apa mungkin? Betul, saya alhamdulillah sebenarnya saya dari dulu udah enjoy dengan apapun yang saya dapatin. Saya tidak pernah yang namanya nggak bersyukur. Saya mau dapat berapa perak, saya bersyukur. Itu artinya itu rezeki saya. Kalau misalkan ternyata dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, berarti itu alhamdulillah. Tapi kalau seandainya memang rezeki yang sedikit saya dapatin, saya sudah dari mulai dulu saya menjadi orang yang selalu pandai bersyukur. Gak pernah saya namanya rezeki itu saya tolak, gitu. Terkadang juga ada juga yang nggak ada bayarannya, gitu. Saya alhamdulillah saya nikmati, gitu. Seperti itu. King, dulu kan banyak nih teman-teman tuh kayaknya sangat dekat akrab dengan King. Setelah kasus kabar di boykot itu mereka menjauh semua atau masih ada satu atau dua yang komunikasi? Ada yang masih bersama, ada yang menjauh karena mungkin dia takut kali ya, takut kena imbas mungkin. Ya nggak apa-apa, saya hargai dan saya nggak boleh ambil hati gitu kan, karena ya mungkin dia juga butuh kenyamanan gitu. Kita harus menghargai mereka. Jadi yang menjauh kita harus hargai. Yang makin mendekat, yang tetap ada, kita harus bersyukur, gitu, seperti itu. Yang penting, ya udah kita pokoknya apapun yang teman-teman saya lakukan, saya tidak akan pernah membenci, saya tidak akan pernah namanya marah. Saya harus menerima, itu kan hak mereka. Siapa sih yang sampai sekarang masih tetap komunikasi? Contohnya? Ada sih, ya. Yang mendekat ada, cuman saya nggak mau nyebutin nama. Nanti aja lah, suatu saat nanti kalau suasana sudah kembali kondusif, ya kita nanti bahas lagi gitu.